Kemudian juga mujizat Allah terjadi pada riwayat kita ini adalah bagaimana anak bayi bisa bicara di buaian. Jadi bukan mustahil itu terjadi. Kuasa Allah. Sebagaimana juga kita tahu dalam surah Maryam, bagaimana Isa alaihissalam bicara pada saat lagi dalam buaian. Kisah juga bayi Juraij yang berbicara pada saat buaian ini sudah kita pernah sebutkan hadisnya itu. Bayi Juraij itu. Juraij itu seorang yang saleh dari Bani Israel. Yang ibunya bilang, waktu dia lagi sholat, ibunya panggil, hai Juraij, hai Juraij. Juraij nggak batalin sholatnya. Ibunya marah. Ibunya bilang, ya Allah, jangan engkau meninggalkan Juraij kecuali dia sudah bertemu dengan wanita tuna susila. Begitu doa ibunya. Maksudnya jangan matikan Juraij sebelum dia bertemu interaksi sama wanita pezina. Gitu. Ya begitu kisahnya, nggak usah diprotes. Kisahnya begitu. Yang jelas itu doa ibunya dan ternyata terjadi. Juraij itu lagi ibadah, rupanya ada satu, sebentar biar saya yang jelaskan. Nah bentrok nah. Ada satu orang wanita pelacur, pezina lagi lewat, dia dengar pemimpin-pemimpin kaum di wilayah Juraij ini bilang, Juraij ini orang alim ya, luar biasa imannya. Karena Juraij ini selalu di tempat ibadahnya, ada bukit tinggi dia di situ. Orang sudah tahu dia selalu ibadah, nggak keluar rumah. Di rumahnya terus sholat, baca kitab-kitab dari langit segala macam. Dia pokoknya ibadah saja. Maka yang terjadi adalah perempuan ini bilang, bagaimana kalau saya bisa menggoda Juraij? Kata mereka, kalau kau bisa goyahkan imannya, kau minta apa saja kami kasih. Maka tiba-tiba wanita ini bilang, baiklah. Dia datang naik ke bukit itu, orang-orang pada saksikan. Buka rumah Juraij, karena zaman dulu orang tidak ada kunci, tidak ada apa. Buka langsung masuk, tutup dari dalam. Rupanya di dalam rumah ini dia goda Juraij, Juraij nggak tergoda sama sekali. Sama sekali, sampai Juraij usir dia keluar. Tapi dia sengaja coba bertahan di dalam, supaya seakan-akan ada waktu jeda untuk berzina gitu. Padahal sebenarnya tidak. Sampai akhirnya Juraij mengusirnya, tanpa menyentuhnya, sampai dia keluar. Waktu dia keluar, rupanya dia sakit hati nih. Dia turun, kemudian dia mengatakan, saya sudah berzina sama Juraij. Dia fitnah gitu. Karena orang-orang ada yang percaya karena memang perempuan ini masuk tutup pintu dan lama nggak keluar gitu. Padahal tidak terjadi zina. Untuk membuktikan kalau dia benar telah berzina dengan Juraij, maka dia pergi ke padang pasir, ke pengembala kambing, lalu dia berzina. Dia sengaja zina perempuan itu. Di masa suburnya hamil. Gitu kan. Hamillah dia dari si pengembala kambing. Lalu dia datang dengan perutnya besar, dia bilang sama tokoh-tokoh masyarakat situ, lihat ini hasil daripada zinanya Juraij. Kan zaman dulu tidak ada kayak sekarang bisa tes DNA segala macam. Orang hamil ya sudah, tadi dilihat masuk ya sudah, ini juga pezina. Maka dia dapatkan apa yang dia mau, dikasih hadiah oleh orang-orang ini. Juraij ini dihancurin tempat ibadahnya, dipermalukan segala macam gitulah. Akhirnya Juraij pergi dari wilayah itu. Juraij menunggu kapan perempuan itu melahirkan. Waktu perempuan itu melahirkan, dia sudah jadi kaya raya, sudah terkenal di masyarakatnya segala macam. Juraij datang, Juraij adalah orang lihat semua. Orang pikir, oh mungkin dia mau bertanggung jawab dengan anaknya segala macam. Enggak, Juraij datang, perempuan itu kaget. Juraij datang lalu menekan perutnya bayi itu. Sambil mengatakan, bicaralah. Siapa ayahmu? Dengan izin Allah. Maka bayi itu bilang, ayahku pengembala kambing. Orang semua dengar. Maka akhirnya kebongkar kedoknya perempuan zina tadi. Dan akhirnya Juraij diminta maaf oleh masyarakat, dibangun kembali tempat ibadahnya dan seterusnya. Ini salah satu bayi yang bicara di buaian. Selain Nabi Isa alaihissalam, ya juga bayi Juraij dikenal begitu. Dengan ini, bayi yang bicara sama ibunya ini. Sebenarnya ada hadis lain juga menjelaskan bayi yang keempat itu adalah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dan ibunya ini orang salehah. Ya, maka lewatlah seorang laki-laki yang gagah, kemudian di atas tunggangan kuda, kelihatannya kaya gitu kan, punya kelebihan fisik lewat. Lalu ibu ini mengatakan, ya Allah jadikan anakku seperti orang ini. Maka bayinya nyaut, ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Ya begitu riwayatnya. Ya begitu riwayatnya, bayi ini bicara. Justru karena kesolehan ibunya, Allah selamatkan dia. Dan ini pelajaran juga, kalau misalnya ada orang mendoakan kita buruk, kita minta sama Allah berdoa agar dibatalkan doa buruk itu. Misal ibu kita lagi marah nih, semoga kau masuk neraka, kau celakan.
ya Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita batalin doanya. Nah, itu termasuk. Yang jelas, ya. Pada saat itu lewat lagi seseorang yang pakaiannya biasa, jalan kaki, gitu kan. Lalu ibu itu bilang, ya Allah jangan jadikan anakku seperti orang ini. Anaknya mengatakan, ya Allah jadikan aku seperti orang itu. Ternyata orang itu adalah ahli ibadah yang sedang lewat. Itu juga ada riwayat yang menjelaskan. Yang jelas, tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi sang pencipta Allah. Termasuk Isa alaihissalam bicara di buayan, termasuk dia lahir tanpa seorang ayah. Enggak ada setetes sperma pun masuk di rahim Maryam. Makanya dikatakan wanita suci. Maryam itu kerjanya di mihrab, di kamarnya, di mihrabnya, enggak keluar-keluar sama sekali. Sama sekali enggak pernah keluar, enggak pernah interaksi sama laki-laki. Sampai akhirnya didatangi Jibril alaihissalam itu. Makanya masyarakatnya heran untuk dia keluar dalam kondisi perutnya hamil. Mereka nanya kan, dari mana kok bisa? Apalagi pada saat sudah melahirkan. Ibu-ibu bisa baca dalam surah Maryam panjang lebar masalah itu di ayat-ayat awalnya tentunya. Dari ayat 11 sampai ayat 20 sekian. Maka diceritakan bagaimana waktu Maryam menggendongnya, mereka tanya, dari mana kau buat ini, hai Maryam? Ayahmu bukan laki-laki jahat, ibumu bukan pezina. Maka dalam Al-Quran dikatakan dia tunjuk bayi. Mereka bilang, bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang masih dalam buayan? Maka Nabi Isa berbicara, saya adalah hamba Allah dan utusannya. Dan diberikan kepadaku Alkitab. Dan aku disuruh untuk berbakti kepada orang tuaku, ibuku. Gitu kan? Dan memerintahkan aku untuk sholat, untuk zakat. Selama aku hidup. Gitu kan? Maka Allah pun menutup ayat-ayat itu sambil mengatakan, itulah Isa. Yang mereka berselisih dalam masalah kisahnya. Sebenarnya Allah tidak akan mungkin pernah mengambil anak. Gitu. Dan Allah kalau ingin sesuatu maka dia cuma mengatakan jadi, maka jadilah. Seperti itulah.